Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdi wa nashkuruhu subhanahu ala jazili fadlihi haqqa syukri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd, hadirin jamaah Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali hadir melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan melanjutkan kajian ilmu di antara maghrib dengan isya ini. Dan yang kita kaji adalah min asyrafil ulumi, di antara ilmu yang paling mulia. Tentu tidak ada lagi yang lebih mulia daripada Al-Quran sebagai sebuah objek daripada ilmu yang harus diperhatikan, difahami, ditadabburi. Dan kita sudah masuk kepada surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kemarin kita bahas ayat yang pertama dalam tafsir Al-Muyassar. Dan tadi ada pertanyaan, ya, kaitan atau hubungan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Di antaranya kita kemarin sebelumnya sudah selesai membahas surah Al-Fatihah. Kemudian kita masuk kepada surah Al-Baqarah. Maka tanasubul ayahnya apa katanya? Atau tanasubus suar, konteks keterkaitan hubungan antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan oleh para ulama tafsir dalam beberapa tafsir termasuk tafsir Buya Hamka, ya, kemudian juga tafsir Liyatadabbar Ayatih karangan para ulama di Saudi Arabia yang diketuai oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Al-Muqbil. Maka sesungguhnya ketika di surah Al-Baqarah, di dalam surat Al-Fatihah, kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala ditunjukkan jalan yang lurus. Itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu permintaan kita di dalam surah Al-Fatihah. Maka di surah Al-Baqarah, di ayat yang keduanya langsung dijawab oleh Allah. Jadi ayat yang kedua ini adalah merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas permintaan kita, minta kepada Allah diberikan petunjuk tentang jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus ini adalah jalan yang ada rule-nya, ada aturan mainnya, ada panduannya. Ini jalan diberikan oleh Allah panduannya, guidebooknya. Apa itu? Dzalikal kitab. Inilah Alkitab. Ini dalam makna Al-Quran itu begitu dekat dan bisa dipraktekkan, bisa diamalkan, betul-betul menjadi satu pedoman. Juga bermakna itu untuk menunjukkan keluhuran, ketinggian daripada derajat Al-Quran. Kita sudah bahas makna ini dan itu. Ya, dzalika dimaknai ini pada huruf dzalnya, itu menunjukkan kedekatan Al-Quran. Al-Quran begitu dekat, apalagi baik secara fisik, mushaf itu sudah ada di depan kita, juga mudah untuk dipelajari, mudah untuk kemudian difahami dan diamalkan. Tapi huruf lamnya menunjukkan jauh, maknanya adalah keluhuran, ketinggian daripada derajat Al-Quran. Nah, inilah kitab pedoman
dalam jalan yang lurus yang kita minta setiap hari 17 kali di dalam salat. Jadi inilah pedoman jalan yang lurus itu, pedoman jalan yang penuh dengan kenikmatan. Karena kita meminta kepada Allah itu jalan yang lurus, lalu Allah sampaikan jalan yang lurus itu adalah jalan yang penuh dengan kenikmatan. Jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan lurus. Ya, jalan lurus itu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan. Yaitu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah, mereka semua itu adalah manusia-manusia yang selamat jalannya, lurus jalannya karena berpedoman kepada kitabullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicaranya para nabi, berarti nabi-nabi sebelumnya juga berpedoman kepada kitab yang diturunkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat atau di paragraf pertama dalam surah Al-Baqarah sudah menjawab apa yang kita minta dalam surat Al-Fatihah. Jadi itu hubungannya. Ya. Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua itu, ya, kita masuk dalam tafsir Al-Muyassar. Kemudian ayat yang pertama sudah cukup insyaallah bahwa alif lam mim itu cukup kita maknai wallahu a'lamu bimuradihi. Nah, itu cara bacanya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ada yang suka bacanya bil muradih. Nah, itu tidak tepat. Keliru ya kalau kita tulis. Jadi wallahu a'lamu bimuradihi. Nah, jadi bukan bil muradih. Nah, ini salah. Ya, karena alif lam tidak mungkin bersatu dengan ha. Dalam arti ini ha idhofah. Ha idhofah itu dua kata yang dijadikan satu. Jadi tidak pakai alif lam, tapi apa? Bimuradih. Apa murad itu? Murad arada yuridu. Keinginan. Maksudnya apa? Hanya Allah yang lebih tahu tentang keinginannya, maksudnya, tujuannya. Itu murad. Murad itu keinginan, kehendak Allah dengan menurunkan wahyu berupa alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Ya, kita suka menyebut kalimat wallahu alam itu kan ada wallahu alam bi muradi, terus apa lagi? Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, kalau ini pakai alif lam bis-shawab. Hanya Allah yang tahu apanya? Kebenaran. Shawab itu artinya benar. Nah, bis-shawab artinya yang benar. Kalau ayat, maka maksud ayat ini apa? Tujuan daripada ayat ini apa? Allah yang paling tahu. Wallahu a'lam bimuradih. Untuk ayat, untuk maksud daripada ayat, ini maksudnya apa ya? Ya, ini maksud ayat ini apa? Maka setelah kita jelaskan panjang lebar, tetap kita tutup dengan kalimat wallahu a'lam bimuradih. Artinya apa? Hanya Allah yang lebih tahu tentang maksud dan tujuan daripada ayat tersebut. Jadi kata itu irodat. Ya, aroda yuridu irodatan, murad itu yang dikehendaki, yang diinginkan gitu. Nah, jadi kalau baca alif lam mim,
Apa artinya? Ya, cukup kita bilang wallahu a'lam bimuradih. Jangan lagi dibaca bil muradih, tidak pakai bil, tapi bimuradih. Baik, kemudian masuk di ayat yang kedua. Silakan dilihat. Ya, kita baca dulu ayatnya. Kita baca dulu barang-barangnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Mangga. Hudan lil muttaqin. Baik, dzalikal kitabu, inilah alkitab. Kalau mau secara lughawi kita artikan itulah alkitab. La raiba, apa artinya? Tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya. Coba ikuti, dzalikal kitabu. Inilah alkitab. La raiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalam alkitab. Hudan, menjadi petunjuk. Lil muttaqina, bagi orang-orang bertakwa. Silakan diterjemahkan. Dzalikal kitabu. Apa artinya? Inilah alkitab. La raiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalam alkitab. Kembali hi-nya itu kembali kepada alkitab. Fihi, di dalamnya. Nyah itu maksudnya di dalam alkitab. Hudan, menjadi petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Hafal insyaallah semua ya. Baik, kita masuk ke tafsirnya nih. Tafsir yang sederhana dulu, yaitu adalah tafsir Al-Muyassar. Insyaallah sudah ada semua. Dzalikal Qur'an, Al-Qur'an itu huwal kitabu, huwal kitabul azim, dia adalah kitab yang agung. Al-Quran ini adalah al-kitabu al-azimu, kitab yang azim. Azim artinya apa? Yang agung. Alladzi, yang la syakka, tidak ada keraguan, annahu, sesungguhnya ia, yakni apa? Al-Quran min indillah, dari sisi Allah. Artinya apa? Dia turun dari siapa? Allah. Bukan karangan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah ummi. Apa makna ummi? Ya, kata Nabi, nahnu, kami, qaumun ummiyun, kami adalah kaum yang ummi. La naktub wala nahsub, tidak menulis, tidak menghitung. Itu adalah Nabi SAW menyebut dirinya ummi. Dan dalil riwayat tarikh menjelaskan bagaimana Nabi memang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sehingga salah satunya dalam perjanjian Hudaybiyah antara Nabi dengan Suhail ibn Amr, ya, yang nulisnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Nabi tidak bisa apa? Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi bukan berarti itu menjadi ciri kebodohan. Tidak. Hanya untuk membuktikan bahwa Quran itu bukanlah karangan Nabi SAW. Karena kalau Nabi bisa baca, bisa nulis, pantas orang menganggap kalau misalnya Quran dibuat oleh Nabi. Nah, Allah ingin membuktikan Nabi itu boro-boro buat Al-Quran. Baca, tulis aja tidak bisa. Bagaimana lagi membuat semacam
Al-Quran. Makanya diturunkan ayat seperti yang pertama itu tantangan, tahaddi. Tahaddi itu artinya apa? Tantangan kepada orang-orang yang menuduh Quran itu buatan Nabi, maka kemudian datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Baik. Maka la syakka annahu min indillah. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Meskipun pakai wasithah. Wasithah itu artinya apa? Perantara. Perantaranya Allah dengan Nabi Muhammad adalah siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Yang wadifahnya, yang tugasnya adalah apa? Menyampaikan wahyu. Makanya kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Salah satu tafsir Ibnu Abbas terkait dengan ayat itu dalam surah Waqiah, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ketika Al-Quran itu dibawa oleh Jibril, syaitan ingin mencoba mengambil wahyu itu dan dia tidak mampu. Kenapa? Syaitan bukan termasuk al-mutahharun, tidak termasuk yang disucikan, ya. Tetapi Jibril termasuk yang disucikan. Maknanya itu salah satu makna la yamassuhu illal mutahharun. Ada lagi makna lain yang mungkin nanti pada kesempatan yang lain. Tapi ini menunjukkan Quran ini hanya bisa dipegang, digenggam, diamalkan oleh orang-orang yang disucikan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian fala yahsihu, maka tidaklah benar. Fala yasihu, maka tidaklah sahih, tidaklah benar an yartaba fihi ahadun, untuk meragukan isi daripada Al-Quran itu ahadun, seorang pun. Maka tidak benar, tidak dibenarkan, ya, ayyartaba. Irtaba, yartabu dari kata roib. Roib itu artinya apa? Ragu. Tapi ragu yang sambil kemudian menunjukkan penentangan, pelecehan, penghinaan. Seperti yang dilakukan di masa itu sampai juga masa hari ini, di mana banyak atau sebagian manusia melecehkan Al-Quran, meragukan, menyaksikan Al-Quran. Nah, masalahnya, ya, hari ini sebagian para pemikir, ya, atau para mufassir ikut-ikutan konsep Barat, konsep orang Kristen dalam menafsirkan kitab. Ada namanya tafsir hermeneutika. Tafsir hermeneutika itu dipakai oleh orang-orang Kristen untuk memahami kitab Injil, yang memang bahwa kitab Injil itu sudah mengalami apa? Perubahan, sehingga studinya studi kritis. Tidak diyakini sepenuhnya dulu, diawali dengan keraguan. Nah, itu konsep mereka memahami kitab Injil. Nah, sayangnya kita latah sebagian daripada, ya, orang-orang yang belajar agama di antara kita sebenarnya cenderung adalah orang-orang liberal, menggunakan tafsir hermeneutika untuk Al-Quran. Itu udah nggak bisa nyambung, karena Al-Quran sudah dinas, dijamin oleh Allah, tidak ada satu pun perubahan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, yakni Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Satu huruf aja berubah dalam Al-Quran pasti bakal ketahuan. Adapun Injil, Taurat, Zabur, memang ada apa? Ada perubahan, ada tahrif. Ya, yang dilakukan, ada bahkan edisi-edisinya. Ya, bisa bahkan beda tempat, beda isi, ya, antara Injil misalnya Indonesia dengan Injil luar negeri bisa beda isinya. Maknanya apa lagi? Nah, maka karena mereka melihat banyak perbedaan itu, dilakukanlah tafsir hermeneutik. Yaitu apa? Memulai satu penelitian itu dengan dasar roib, dengan dasar keraguan. Nah, Quran beda. Sejak awal dikatakan harus ada satu keyakinan kalau ingin menggenggam Al-Quran, kalau ingin menjadi ahli Quran, kalau ingin menjadikan Quran sebagai pedoman, maka kunci awalnya adalah jangan ada ragu. Ini kata kunci awalnya.
Jadi kalau sudah diawali dengan sebuah keraguan, dia nggak akan jadi hudan. Dia tidak akan jadi petunjuk. Maka syarat utama untuk bisa ya berinteraksi dengan Al-Quran dan Quran itu jadi hudan nanti buat kita adalah diawali dengan satu keyakinan mutlak bahwa apa yang ada dalam kitabullah ini pasti benarnya turun dari Allah lewat malaikat Jibril dan terjaga terpelihara dari kesalahan. Masalah kemudian seolah-olah ada ayat yang kita anggap aneh, gak ngerti, bukan berarti ayatnya yang aneh dan yang salah. Tapi yang masalah adalah pemahaman kita. Maka fala yasihhu, tidaklah benar an yartaba fihi, ya, apabila ada orang yang ragu tentang isi kandungan Al-Quran. Kenapa? Liwuduhihi, karena sudah jelasnya Al-Quran. Sudah terang benderang Al-Quran. Dan Quran ini sesuatu yang sampai kepada kita dari generasi ke generasi secara mutawatir. Pernah dengar apa arti mutawatir? Apa makna mutawatir? Informasi itu sampai kepada generasi, dari generasi ke generasi secara bersambung dengan para perawinya yang siqah, yang terkenal keterpeliharaannya, kedobitannya, kecerdasannya, ketakwaannya, keimanannya, ya, dalam jumlah yang banyak. Nah, jumlah yang banyak ini disebut dengan hadis atau informasi khobar yang mutawatir. Sehingga nggak mungkin ada kebohongan itu, ya, antara dua kutub yang berbeda sepakat terhadap satu kebohongan, nggak bisa. Nah, mutawatir itu sama kutub utara, kutub selatan, mau orang Indonesia, mau orang Eropa, mau orang Afrika, pas membacakan Al-Quran, musabakoh aja Al-Quran. Apa ada yang beda? Nggak ada yang beda. Nah, ini betapa sudah jelasnya semua informasi ini, maka tidaklah bisa dibenarkan lagi orang untuk menyaksikan, meragukan daripada Al-Quran. Tapi sekali lagi, kalaupun masih ada yang ragu, datangkanlah satu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tidak mampu. Kemudian yantafi'u bihil muttaqun bil ilmin nafi. Yantafi'u, mengambil manfaat, bihi, dengan Al-Quran, al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Bil ilmin nafi, dengan ilmu yang bermanfaat, menjadikan Quran itu ilmu yang bermanfaat, wal amalis salih, dan amal saleh. Ini ketika kita memahami makna hudan di sini. Hudan, kita lihat di sini kata hudan, hadayah di hudan. Hudan itu artinya apa? Petunjuk. Menggunakan tanwin hudan, tidak al-huda, hudan, untuk memberikan pengertian bahwa ini petunjuk, bukan hanya satu jenis petunjuk, tapi berbagai macam petunjuk untuk berbagai macam persoalan. Jadi tanwin di sini menunjukkan bahwa petunjuk itu bersifat umum untuk segala perkara. Artinya orang yang bertakwa ini mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini untuk segala jenis persoalan hidup. Makanya kata Allah apa? La yughadiru saghiratan wala kabirah. Tidak ditinggalkan oleh Allah. Bahkan dalam wahyu yang terakhir Allah katakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sudah disempurnakan nikmat ini. Berupa turunnya Al-Quran sudah jelas, sudah sempurna. Nah, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, makna hudan itu ya menggunakan tanwin ini menunjukkan bahwa petunjuk ini, hidayah ini sifatnya umum, mencakup segala macam persoalan hidup kita, baik persoalan dunia maupun persoalan agama. Ini sudah ada
petunjuknya, guide-nya. Persoalan dunia itu beragam. IPO, Lexos, Bud, Han, Kam. Apalagi sekarang tambahannya? Pandemi. Ada. Ya. Ya, jadi itu segala persoalan. Kemudian kata Allah, hudan lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa itu, mereka menjadikan Quran itu ilmu nafi, menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu, dan ilmu itu apa? Pedoman dalam setiap amal perbuatan. Pedoman, solusi dari setiap persoalan. Ya, makanya disebut bil ilmin nafi, dengan ilmu yang bermanfaat. Wal amalis soleh, dan juga menjadi landasan amal soleh. Artinya apa? Landasan amalnya sekarang adalah Al-Quran. Ya, jadi Quran itu menjadi landasan setiap aktivitas. Dan siapa orang muttaqun itu? Dalam tafsir ini dulu dikatakan wahumul ladzina yakhafunallaha. Kata dalam tafsir dikatakan orang bertakwa itu keywordnya adalah yakhafunallah. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Takut itu juga kayaknya dari bahasa Arab. Ya, takwa. Ya, takwa itu takut, itu wattaku. Lihat dalam banyak Al-Quran, termasuk di dalam ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah itu surat apa? Itu sebenarnya masih ada umur Nabi sekitar 70 harian Pak, 80 hari dari Al-Maidah ayat 3 itu. Nah di sela-sela itu ada lagi ayat yang turun, dan wahyu terakhir yang turun itu surat 2 ayat 281. Ya, ini ayat terakhir nih yang turun kepada Nabi. Kalau yang tadi itu al-yauma akmaltu lakum itu untuk menjelaskan bahwa ini din, ini agama ya sudah sempurna membahas semua persoalan-persoalan hidup kita. Tapi wahyu yang terakhir turun nih Al-Baqarah ayat 281. Di situ ada bunyinya begini, wattaqu. Jadi takut itu juga bisa jadi dari kata ini. Takut. Wattaqu itu artinya takutlah. Wattaqu, takutlah kalian. Kalau di sini konteksnya pada hari pembalasan, Pak. Wattaqu yauman, takutlah kalian pada hari yauman turja'una fihi ilallah. Apa artinya turja'una? Dikembalikan. Fihi di hari itu ilallah, kalian semua kepada siapa? Allah. Tsumma tuwaffa, kemudian akan dibalas kullu nafsin, setiap jiwa, maka sabat, apa yang sudah dilakukannya di dunia, wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Artinya apa? Ini seolah-olah apa? Peringatan terakhir. Setelah semua dijelaskan, ibarat gitulah. Kita mungkin ada acara kita beri atau ada satu program kita jelaskan aturannya begini, tata tertibnya begini, ya sebelum hari keberangkatan atau sebelum hari hanya kita berikan peringatan terakhir, ya hati-hati jangan main-main, kira-kira begitu. Ini sudah siap belum, paham atau tidak? Nah, kira-kira diberikan itu, maka ini warning terakhir, ya. Al-Quran sudah begitu jelas, gamblang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, ini kata kuncinya, semua itu akan menjadi petunjuk dan mau dijadikan petunjuk kalau punya keyakinan kepada hari akhir. Makanya peringatannya dari Allah adalah wattaqu, bertakwalah kalian kepada Allah, sekaligus maknanya adalah tadi, takutlah kalian kepada Allah, dan takutlah kalian pada satu hari di mana kalian akan dikembalikan semuanya kepada Allah. Maksudnya apa? Beda antara al-khauf dan wattaqu. Nah, nanti ada penjelasan tentang kata takwa, maknanya salah satu makna takwa itu, ittaqu atau takwa itu takut, salah satu maknanya. Tapi nanti penjabaran kata takwa ada beberapa makna yang lain. Ya, tapi kalau khauf itu maknanya takut, ya, takutnya bisa sifatnya umum. Ada lagi istilah takut itu khauf, ada istilah khasyah,
Ada istilah ini juga, ittaqu. Itu beberapa makna atau beberapa yang bermakna takut begitu. Nah, cuman tadi kita ingin sampaikan di dalam tafsir ini inti daripada takwa itu apa? Ya khafunallah. Takut kepada Allah. Nah, dalil makna takut dalam bentuk takwa surah ini 2 ayat 281 yang merupakan apa tadi? Wahyu terakhir, ayat terakhir sekaligus apa? Peringatan terakhir. Peringatan terakhir, warning terakhir. Setelah semua ini jelas, kira-kira begitu. Allah akan mengingatkan, ya, takutlah kalian. Ada satu hari di mana kalian akan meninggalkan dunia yang fana ini. Selesai masa hidup kita di dunia, kita akan dikembalikan kepada Allah, mempertanggungjawabkan makasabat, apa saja yang sudah kita lakukan di dunia, dan Allah tidak akan zalim. Makna Allah tidak akan zalim artinya kalau kita bertaubat, beristighfar, Allah tidak akan lagi mengazab dan menghukum kesalahan kita. Tapi orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat dosa, orang yang berfajir, maka mereka pun akan mendapat balasannya. Nah, ini peringatan terakhir dari Allah. Surah Al-Baqarah ayat 281. Baik, kembali lagi di sini, yakhafun Allah, ya, mereka takut kepada Allah, wa yattabi'una ahkamahu. Ittaba'a yattabi'u artinya apa? Mengikuti hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya. Ini makna daripada takwa. Ali bin Abi Thalib atau sebelum kepada Ali bin Abi Thalib, makna takwa tadi kalau kita mau urai takwa itu akar rumputnya dikata waqa, yaqi, wiqayatan. Ini artinya menjaga, memelihara. Nah, ini akar kata takwa itu dari sini, waqa, yaqi, wiqayah. Wiqayah itu menjaga, memelihara. Yang dijaga apa? Hubungan kita dengan Allah. Menjaga dari apa? Menjaga diri dari murka Allah. Ya. Dalam kata menjaga dan memelihara ini, dalam satu hadis dikatakan, disebutkan ada rawinya adalah Abu Hurairah, tapi ada juga disebutkan Ubay bin Ka'ab. Ketika ditanya apa itu takwa, maka dia mengatakan, takwa adalah engkau menjaga diri di sesuatu yang bisa mencelakakanmu. Ketika engkau keluar rumah dan engkau dapati duri di situ, apa yang kau lakukan? Attaqi nafsi, aku menjaga diriku supaya tidak terkena duri tadi. Nah, itu makna daripada takwa. Takwa juga dijelaskan oleh para ulama apa? Imtisalul. Ini yang paling banyak diketahui ya. Imtisalul ma'murat. Apa artinya imtisalul ma'murat? Melaksanakan. Imtisal artinya menunaikan, melaksanakan al-ma'murat yang diperintahkan. Terus tinabun nawahi, dan menjauhi semua yang dilarang. Nah, kalau pengertiannya Ali bin Abi Thalib lebih detail lagi. Ada 4 ciri bertakwa itu. Kalau ini melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, makna takwa ada 4. 1, al-khauf minal jalil. 1, al-khauf minal jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Al-amalu bitanzil. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Yang keempat, al-isti'dadu yaumir rahil. Apa artinya ini? Lihat, kata Ali bin Abi Thalib, ciri takwa itu atau arti takwa itu ada 4. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Khauf tadi apa?
Takut. Takut kepada, makna min dari sini kepada Al-Jalil, yakni Allah. Punya rasa takut kepada Allah. Memang intinya takwa itu takut. Kalau suami takut istri, istri takut suami, nah ini bukan ciri orang bertakwa. Ya, susis takwa bukan? Bukan. Susis itu apa? Suami idaman istri. Suami sieun istri ya. Iya. Suami sih. Nah, itu enggak termasuk orang yang bertakwa. Istri takutnya kepada suami itu belum bagian daripada kenapa dia khidmat kepada suami, takut suami. Ah, itu bukan jadi pahala. Pahala itu ketika didasarkan semuanya takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Kalau yang dibangun adalah rasa takut kepada Allah, insya Allah istri akan selalu solehah, ada atau tidak ada suami. Suami juga akan soleh di depan istri ataupun di luar sepengetahuan istri. Kenapa? Karena takutnya kepada Allah. Nah, kalau sudah hilang rasa takut, orang akan melakukan perbuatan dosa. Ya, kenapa orang menahan dari perbuatan salah dan dosa? Karena ada rasa takut. Makanya kita minta kepada Allah agar diberikan dan ditanamkan rasa takut. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Apa artinya amal bitanzil? Mengamalkan semua isi at-tanzil. At-tanzil itu Al-Quran. Dia orang mutakin itu, dia berusaha mengamalkan, paling tidak membenarkan semua ayat Quran, tidak membenci semua ayat Al-Quran, apalagi sampai mengkufuri ayat Al-Quran. Tapi berusaha untuk apa? Al-amal, mengamalkan semua isi Quran. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Ridha dengan pemberian yang sedikit. Kalau pemberian banyak, ridha tidak? Pasti nggak usah dipaksa, sudah ridho ikhlas, ya, syukurnya juga syukur. Nah, ketika qalilnya ini nih orang bertakwa, dia harus ridho dengan yang tidak ada, sebagaimana kita ridho dengan yang ada. Ridho dengan yang sedikit. Yang keempat, isti'dadu liyaumir rahil, persiapan, bersiap-siap untuk hari ar-rahil, kepergian. Ini kita semua bakal pergi, Bapak Ibu. Maksudnya pergi apa? Meninggal. Pergi tidak kembali lagi ke dunia ya, tapi kembali kepada Allah. Orang tuh ada satu ulama, setiap hari yang dia ucapkan itu ar-rahil, 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 gitu. Sampai akhirnya ternyata dia betul-betul pergi. Ya, sampai pada waktu di mana dia cabut nyawanya oleh Allah. Tapi itu adalah peringatan yang paling mengena bagi seseorang itu memang mengingat ar-rahil, mengingat hari kepergian. Nah, ini ciri orang yang bertakwa kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama apa? Takut kepada Allah. Dua, mengamalkan semua isi Al-Quran. Jadi kita usahakan Bapak Ibu, dengar Al-Quran itu fasma'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan perhatikan. La'allakum turhamun, agar dirahmati oleh Allah, dan berusaha untuk mengamalkannya. Yang ketiga, ridho dengan rezeki yang sedikit, pemberian yang sedikit. Yang keempat, bersiap-siap untuk hari keberangkatan, hari perpisahan. Nah, ini makna takwa, yang mereka inilah yang bisa menjadikan Quran sebagai hudan. Karena begini, Quran itu sebenarnya dia bukan hanya petunjuk bagi orang bertakwa. Makanya dalam surah Al-Baqarah, ya, setelah surat Al-Baqarah ayat 183 tentang saum, 184, 185-nya tentang Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Apa artinya? Petunjuk bagi siapa? Bagi manusia seluruhnya. Artinya apa? Memang ini bisa jadi petunjuk untuk seluruh manusia. Tetapi tidak ada yang mampu menjadikannya sebagai petunjuk, sebenarnya petunjuk illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Jadi semua bisa memahami ini Al-Quran, ya, tapi menjadikannya petunjuk punya syarat. Syaratnya apa? Satu, dia itu harus punya keyakinan kepada Al-Quran. Makanya lihat, para misionaris, orientalis, orang-orang yang belajar Quran untuk menghancurkan Al-Quran, mereka hafal Al-Quran tidak? Hafal.
Bukan cuma hafal Quran, hadis dilalap oleh mereka. Tapi apa jadi hudan? Tidak, malah makin apa? Membenci Islam, membenci Al-Quran. Walaupun ada juga yang dengan izin Allah dapat hidayah ketika niatnya untuk menghancurkan Islam, memojokkan Islam dengan Quran, malah kemudian dia tertarik dengan Islam. Akhirnya dapat hidayah. Itu pengecualian. Tapi kalau sebenarnya secara umum, kayak dulu di Indonesia ada seorang yang namanya Abdul Ghafur. Syekh Abdul Ghafur. Nama aslinya siapa? Senuk Hokronyo. Panggilannya Syekh Abdul Ghafur. Orang mana? Orang Walanda, ya, orang Belanda. Itu Quran hafal dia. Belajarnya nggak tanggung-tanggung, langsung ke Mekah, masyayikh di Mekah. Jadi mereka kalau sudah betul-betul menjalankan misinya serius, bisa betul-betul ganti pakaian, ganti segala macam. Sampai akhirnya di Aceh diangkat Senuk Hokronyo itu menjadi kepala apa kalau kita sekarang ya, KUA lah gitu, MUI lah gitu kira-kira. Iya, itu luar biasa. Dan akhirnya dia kemudian memberikan fatwa menyimpang tentang Islam, tentang Al-Quran. Memang dari awal dia diutus untuk kemudian menghancurkan umat Islam. Makanya ketika dia belajar Al-Quran, ya Quran tidak menjadi hudan. Karena modal utama dia menjadi Quran, makanya aneh. Kita mendapatkan para ulama kok begitu mendalam, mereka kemudian mengupas isi Al-Quran, selalu bilang kata kuncinya itu, yakin dan tidak pernah boleh ada rasa ragu dalam hatimu kepada kitabullah. Bahkan harus ditumbuhkan rasa mahabbah. Apa mahabbah itu? Suka cinta kepada Al-Quran. Ini harus dibangunkan di dalam hati kita. Nah, baru disitulah dia akan menjadi hidayah buat kita. Nah, apalagi kuncinya dijelaskan di ayat yang ketiganya ketika mengurai makna orang yang bertakwa. Nanti kita baca sedikit setelah adzan insyaallah. Baik hadirin rahmat Allah, kita coba tambah sedikit faedah dari ayat berikutnya, ayat ketiga yang menjelaskan tentang ciri orang yang bertakwa. Langsung dikatakan di ayat yang ketiga ini adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa artinya alladzina? Orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, kepada yang ghaib, wa yuqimuna, dan mereka menegakkan. Ya, kalau ada kata waw nun, nah itu ujungnya di waw nun biasanya, umumnya, cara mudahnya itu artinya mereka. Kalau ada kata waw nun, yu'minuna, yu'minu kan kita kenal ya, iman. Berarti mereka beriman. Yuqimuna, mereka menegakkan apa? As-salata, salat. Wa mimma, dan dari apa-apa. Razaqnahum, min itu bisa dari apa-apa atau dari sebagian. Minnya min tab'id, artinya sebagian. Dari sebagian apa-apa yang razaqnahum, kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Ulangi, alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, kepada yang ghaib, wa yuqimuna, dan mereka menegakkan as-salata, salat, wa mimma, dan dari sebagian apa, razaqnahum, rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Nah, lihat di dalam tafsirnya. Siapa orang yang bertakwa itu? Ayat ketiga mengatakan wahum, dan mereka itu alladzina, orang-orang yang yusaddiquna bil ghaib, membenarkan terhadap perkara ghaib. Nah, di sini kita sedikit aja tambahkan makna yu'minuna. Di sini diartikan kata yusaddiquna, iman. Kata kuncinya iman itu tasdik.
Apa tasdik itu artinya? Membenarkan. Makanya disebut di sini digunakan kata yusaddiquna, membenarkan. Iman kalau disebut dengan Islam, maka iman itu tasdik maknanya. Islam itu amal. Ya, jadi kalau ada kata iman dan Islam disebut secara bersamaan, maka iman di situ maknanya tasdik, pembenaran dalam hati. Kalau Islam itu apa? Amal dengan perkataan dan perbuatan. Tapi kalau iman disebutkan dalam satu penyebutan, iman saja disebutkan, contoh barusan yu'minuna gitu, yu'minuna beriman, maka iman itu ketika disebutkan secara sendiri dia mengandung 3 makna. Satu adalah tasdik, tasdiknya apa? Bil qalbi. Yang kedua iqrar bil lisan. Yang ketiga al amalu bil jawarih wal arkan. Nah, ini iman. Tiga unsurnya. Tidak ada salah satunya enggak sah keimanan seseorang. Satu, tasdik bil qalbi, harus membenarkan di dalam hati. Iman kepada gaib dibenarkan dalam hatinya. Dia yakin sepenuh hati dalam hatinya bahwa perkara gaib itu benar adanya. Diimani oleh hati. Perkara yang paling gaib itu, dan semua yang gaib adalah siapa? Allah Jalla wa'ala. Maka dia benarkan dalam hatinya, tasdik fil qalbi, membenarkan dalam hatinya tentang adanya Allah, tentang keesaan Allah. Lalu tidak cukup hanya tasdik. Ya, kalau hanya tasdik tidak diucapkan, tidak diamalkan, maka bukan termasuk orang yang beriman. Ya, orang hanya membenarkan saja enggak cukup. Yang kedua, iqrar bil lisan, diikrarkan dengan lisannya, ya, diikrarkan, dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasul. Makanya afdalul iman, iman yang paling tinggi derajatnya adalah qauluka la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Maka hati-hati, ucapan itu bukan sekedar ucapan. Ya, nanti ini sebentar lagi Desember, ya, 25 Desember, kan sekedar ucapan. Oh enggak, ucapan itu bobotnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu semacam memudahkan mengucapkan selamat hari Natal, selamat Natal, seolah-olah itu perkara ringan. Enggak. Bapak-bapak bisa halal dengan istri dengan apa? Dengan ucapan, betul tidak? Kalimat pendek, qabil itu nikahaha. Kalau pakai bahasa Arab, saya terima nikahnya. Kan ucapan itu. Ya. Orang pun kemudian masuk Islam dengan ucapan, keluar dari Islam dengan ucapan. Maka ucapan tidak sekedar ucapan. Nah, maka bahkan puncak iman tertinggi adalah ucapan. Kalimat la ilaha illallah. Nah, ini iqrar, diikrarkan dengan lisan. Yang ketiga, al-amalu bil jawarih wal arkan, diamalkan dengan seluruh anggota badan kita. Itu Pak, Raja Habsyi itu kan disolatkan Nabi ketika apakah dia juga mengucapkan lisan bahwa dia beriman? Nampaknya seperti itu, karena kemudian disolatkan oleh Nabi ketika utusan Nabi kemudian pergi ke Habasyah, kemudian mendakwahkan sesungguhnya di sana di depan Raja Najasyi, tapi dia tidak bisa merubah keadaan negerinya. Tapi saat itu dia mengungkapkan keislamannya kepada sahabat Nabi SAW, sehingga oleh Nabi diterima keislamannya dan kematiannya sampai kemudian disolatkan. Gitu. Nah, ini ada orang yang kemudian ikrar saja, kami beriman, tapi hatinya tidak ada tasdik. Mukmin bukan? Bukan. Apa namanya? Munafik. Apa dalam Al-Quran? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum
bimu'minin. Ada orang yang bicaranya dia mengatakan kami beriman, kami Islam, tapi itu dia ucapkan hanya sekedar supaya selamat daripada aturan. Karena aturannya kalau orang kafir mau tinggal di Madinah harus bayar apa? Jizyah, gitu ya. Kalau bukan orang kafir berarti harus beriman. Ya, dia mengatakan kami beriman. Walaupun nanti dalam surat 49 Al-Hujurat ayat 14 kata Allah, jangan ngomong kami beriman, ya. Qalatil a'rabu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Katakan hai Muhammad, qul lam tu'minu, katakan kepada mereka kalian belum beriman. Lakin qulu aslamna, tapi kalaupun kalian mau bilang saja aslamna, kami sudah Islam. Dalam arti apa? Ikut tunduk. Kenapa? Lamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena belum masuk iman di dalam hati kalian. Nah, belum ada apa tadi? Tasdik. Nah, jadi ukuran iman paling dasar itu tasdik dulu. Maka disebutkan ketika ada iman dan Islam dipisahkan, iman maknanya apa? Tasdik, pembenaran di dalam hati. Islam itu dalam bentuk amal perbuatan. Tapi ketika iman disebutkan sendiri, maka ada tasdik, ada ikrar, ada amal. Ini satu paket. Satu paket. Ada dalam hati saja. Ini kaum Murji'ah nih, ada kaum Murji'ah yang mengatakan yang penting hatinya meyakini kepada Allah, walaupun ucapannya syirik, perbuatannya syirik, dia enggak musyrik. Yang penting dia yakin ke Allah. Ini paham apa namanya? Murji'ah. Kan dulu pernah ada seorang pakar, seorang tokoh Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah ini namanya Wasil bin Atha. Ini tuh pendirinya. Mu'tazilah itu dia ini muridnya Hasan Al-Basri. Ya, cerdas ya, tapi akhirnya menyimpang. Makanya tidak cukup orang itu hanya cerdas, ya. Dia itu cerdas, kemudian ada satu orang bertanya kepada Hasan Al-Basri dalam pengajian. Hasan Al-Basri yang dihadiri oleh banyak hadir, karena Hasan Al-Basri ulama paling besar saat itu. Orang itu bertanya, wahai Tuan, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berdosa besar? Apakah dia akan kekal di dalam neraka, ataukah dia tidak terpengaruh, ataukah imannya tidak terpengaruhi sedikit pun dari perbuatan dosa besarnya? Orang ini sedang bertanya dengan dua aliran saat itu. Satu aliran Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar itu di neraka. Satu lagi apa? Murji'ah yang mengatakan pelaku dosa besar, mau dosa apapun yang dia lakukan, nggak pengaruh kepada iman selama apa? Dalam hatinya dia tasdik, katanya begitu. Ini si Wasil bin Atha ini kemudian dia mengatakan, ya, dia itu akan ada di manzilah baina manzilatain, akan ada di satu tempat antara surga dan neraka. Nggak tahu apa namanya itu, ya. Ada surga dan ada neraka. Al-ala itu apa? Tempat yang tinggi. Enggak ada, Pak. Enggak ada tempat di antara surga dan neraka. Kalau tidak jannah, ya apa? Nah, sudah selesai. Enggak ada tempat di antara kaki kanan di surga, kaki kiri neraka, enggak ada begitu. Nah, ini makanya kata Hasan Al-Basri, i'tazala 'anna Wasil. Wasil sedang menyingkir dari kita, berpisah dari kita. Dari kata i'tazala itu, i'tazala ya'tazilu i'tizalatan mu'tazilah. Paham Mu'tazilah itu di situ. Diikuti oleh siapa? Orang-orang liberal sekarang yang menjadikan apa? Quran di belakang otak. Ini Quran nih. Ini Quran di belakang nih. Ya, kalau kita jadikan Quran itu di depan, ya, yang menghukumi sesuatu itu apa? Al-Quran. Baru kemudian disesuaikan dengan apa? Dengan akal kita, otak kita. Kalau Mu'tazilah hari ini apa? Di belakang. Quran simpan di belakang, semua harus sesuai dulu dengan apa? Dengan otaknya. Gitu. Kalau sesuai dengan otak, boleh diterima. Kalau ada mau dipaksakan dipakai, dirubah-rubah dulu. Dirubah-rubah dulu. Nah, ini orang-orang liberal yang mereka kemudian berkiblat kepada faham Mu'tazilah. Nah, antara Khawarij tadi, Khawarij yang ditanyakan itu yang menganggap pelaku dosa besar kekal di neraka, ada Murji'ah yang menganggap tidak berpengaruh apa-apa. Maka yang benar apa? Dia masih beriman melakukan dosa besar itu,
tapi dia melakukan dosa besar. Dosa besar itu bila dilakukan oleh seseorang yang tidak bertaubat, maka dia jatuh hukuman sebagai fasik. Dia sebagai orang fasik, pelaku dosa besar, akan masuk neraka apabila tidak bertaubat, ya. Tapi tidak selamanya di dalam neraka. Begitu. Nah, itu jawaban Hasan al-Basri. Nah, maka bagi kita orang beriman, jadikan Quran itu di depan. Ya, jadikan di depan sebagai barometer, bukan di belakang. Nanti kalau udah nggak sesuai dengan otak kita, maka kemudian boleh diotak-atik Al-Quran. Itu banyaklah kisah cerita pembahasan tentang orang-orang liberal. Ya, ini mungkin kira-kira ya sebagian daripada ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga. Coba diulang lagi supaya kita hafal. Dzalikal kitabu artinya apa? Inilah al-kitab. La raiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalam al-kitab. Hudan, jadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimuna, dan mereka menegakkan as-salata, salat, wa mimma, dan dari sebagian apa? Razaqnahum, rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Nanti kita akan bahas tentang gaib. Gaib itu ada dua nanti, ada gaib nisbi, ada gaib mutlak. Mana yang sebenarnya harus diimani dengan mutlak, ya? Karena ada yang nisbi, ada yang mutlak. Apakah genderuwo termasuk gaib? Suster ngesot, apalagi namanya kuntilanak, ya, nah, itu apakah perkara gaib atau gaib-gaiban? Nah, gitu ya. Ini insyaallah kita akan bahas, ya, pembahasan akan datang spesial edisi gaib. Makhluk gaib boleh untuk hadir, ya, makhluk gaib silakan hadir, gitu ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan di dalam kehidupan kita, dan semoga Allah makin kokohkan iman yang ada di dalam hati kita. Semoga sisa umur ini menjadi bekal terbaik kita menghadap Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.